Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Dwi Eleo Tegal dari kelas 12.1 SMA Negeri 1 Logoboti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video pembelajaran pendidikan Pancasila pada bab yang pertama, yaitu berpancasila dalam keseharian di masyarakat. Apakah kalian tahu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, nilai-nilai Pancasila sebenarnya sudah kita sering lakukan, walau kadang tanpa kita sadari. Contohnya seperti pada gambar yang terlihat pada di sini, yaitu seorang pelajar dan lelaki dewasa sedang menolong seorang nenek dan anak kecil menyeberangi jalanan raya. Sikap-sikap sederhana seperti ini bisa mencerminkan nilai kemanusiaan seperti gotong royong dan kepedulian sosial yang menjadi cerminan nyata dari semangat Pancasila. Oleh karena itu, mari kita pelajari bersama bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, pertama sekali saya akan membahas subbab yang pertama, yakni saya dan Pancasila. Pada halaman 4 diketahui bahwa Bung Karno pernah berkata, "Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah." Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Nah, dari pernyataan tersebut, kita bisa memahami bahwa Pancasila bukanlah hasil dari ciptaan seseorang, melainkan hasil penggalian dari nilai-nilai dan tradisi leluhur bangsa Indonesia yang sudah ada sejak lama. Kemudian, kita dapat membayangkan, dulu sebelum ada teknologi, internet maupun listrik, nenek moyang kita sudah mempunyai kebiasaan hidup saling membantu, gotong royong, dan musyawarah dalam memutuskan sesuatu. Sewaktu masa berburu dan meramu, mereka sudah belajar bekerja sama, misalnya berburu, berbagi hasil, dan saling melindungi. Kemudian di masa bercocok tanam, nilai gotong royong makin kuat. Masyarakat saling bantu mengolah tanah, menanam, hingga panen. Semua dilakukan bersama tanpa pamrih. Kemudian pada masa perundagian, yaitu masa di mana manusia mulai mengenal pertukangan dan perdagangan, muncul nilai kejujuran dan nilai keadilan dalam bertukar barang maupun berdagang. Dari ketiga masa itu aja sudah terlihat jelas bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki nilai-nilai leluhur sejak dulu, saling menghargai, peduli, dan juga percaya kepada Tuhan. Saat ini, pengamalan nilai-nilai Pancasila masih dapat kita lihat di sekitar kita. Berdasarkan survei Kompas tahun 2022, sebanyak 66,9% masyarakat menilai pengamalan nilai Pancasila semakin baik. Meskipun di kalangan pejabat masih dinilai kurang karena maraknya kasus korupsi. Maka dari itu, pengamalan Pancasila perlu kita tingkatkan dengan menerapkannya mulai dari diri sendiri. Kita bukan hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga ikut berkontribusi memajukan bangsa Indonesia agar tetap rukun, damai, dan juga sejahtera. Berdasarkan hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada tahun 2022, pada gambar 1.3 halaman 7 sebanyak 66,9% masyarakat umum menilai penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan mereka semakin baik. Namun, pada tingkat pejabat atau kalangan elit hanya 42,9% yang menilai demikian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masyarakat umum masih berusaha mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada kalangan pejabat, pengamalannya dinilai menurun akibat maraknya kasus korupsi dan perilaku yang belum mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila tadi. Data ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa penerapan Pancasila tidak hanya penting di kalangan masyarakat, tetapi juga harus menjadi pedoman utama bagi para pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk mengecek atau menilai dirimu sendiri, apakah perilakumu sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ada jabaran nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila dalam gambar berikut yang dijadikan sebagai rujukanmu menurut peraturan BPIP nomor 2 tahun 2022 tentang materi dasar. Selanjutnya saya akan membahas subbab yang kedua, yakni saya berpancasila. Pertama kali saya akan menguraikan pembahasan yang pertama, yaitu sila pertama kita, ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, menjaga suasana damai saat teman beribadah juga merupakan bagian dari pengamalan sila pertama. Misalnya,
tidak membuat kegaduhan di sekitar tempat ibadah atau tidak menyepelekan simbol-simbol dari keagamaan mereka. Intinya, sila pertama ini mengajarkan kita untuk hidup beriman tanpa fanatik buta, beragama tanpa membenci, dan juga berkeyakinan tanpa merendahkan keyakinan orang lain. Sebagai pelajar, praktik sila pertama bisa dimulai dari hal sederhana namun bermakna. Intinya bukan sekedar ikut kegiatan keagamaan, tetapi benar-benar menanamkan nilai keimanan dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Misalnya rajin berdoa sebelum beraktivitas, jujur meski tidak diawasi, dan menghormati teman yang berbeda agama. Mengamalkan sila ini juga berarti kita sadar bahwa kebebasan beragama itu adalah hak setiap orang. Jadi kita harus saling menghargai perbedaan keyakinan tanpa merasa paling benar sendiri. Toleransi bukan berarti mencampur aduk ajaran, tetapi memahami bahwa setiap orang punya jalan imannya masing-masing. Lanjut ke sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga keutuhan bangsa di tengah segala perbedaan. Indonesia memiliki ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam budaya. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Di era sekarang, persatuan bisa diuji lewat hal-hal kecil seperti komentar di media sosial atau sikap terhadap orang yang berbeda pandangan. Makanya penting sekali untuk kita tetap menghargai, bukan malah menebar kebencian. Sebagai pelajar, kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti ikut upacara dengan sikap hormat, bangga memakai produk lokal, menjaga kebersihan lingkungan, dan menghargai teman tanpa melihat latar belakangnya. Hal-hal kecil seperti ini justru jadi fondasi kuat kita untuk menjaga Indonesia tetap bersatu. Karena pada akhirnya, kalau kita semua mau saling menguatkan dan bekerja sama, perbedaan justru bakal jadi alasan mengapa Indonesia tetap kokoh, bukan alasan buat kita menjadi terpecah. Sekarang kita masuk ke sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajarkan kita pentingnya berpikir jernih dan berjiwa terbuka dalam mengambil keputusan bersama. Di zaman sekarang, perbedaan itu hal yang wajar, apalagi di lingkungan sekolah maupun di organisasi. Tetapi yang penting itu bukan siapa yang paling keras, melainkan siapa yang paling bijak dalam menengahi. Musyawarah itu bukan sekedar rapat formal, tetapi wadah kita untuk belajar mendengarkan dan menghargai pendapat dari orang lain. Misalnya saat kita diskusi kelompok, semua anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat tanpa dipotong atau diremehkan. Kalau ada perbedaan, itu dapat diselesaikan dengan logika dan hati yang tenang, bukan dengan emosi. Nah, pengamalan sila keempat ini juga bisa terlihat dari cara kita menyikapi pemilihan ketua kelas atau OSIS. Bukan karena ikut-ikutan teman, tetapi karena kita milih siapa yang benar-benar layak memimpin. Sikap kayak gini melatih kita menjadi warga yang kritis dan beretika. Sikap menyuarakan pendapat tanpa menjatuhkan orang lain itu juga bagus. Kemudian musyawarah yang dilandasi kebijaksanaan menjadi keputusan yang dapat diambil secara adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Disitulah makna sejati dari kerakyatan, keputusan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kebaikan bersama. Selanjutnya, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila terakhir ini menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, baik di sekolah, masyarakat, maupun negara. Keadilan bukan berarti semua orang harus sama, tetapi bagaimana setiap orang mendapatkan haknya secara layak tanpa dibeda-bedakan. Sebagai pelajar, bentuk pengamalannya bisa terlihat dari hal sederhana seperti bersikap adil saat kerja kelompok. Gak ada yang cuma numpang nama, tapi juga semua ikut berkontribusi. Di lingkungan sekitar, kita juga bisa membantu teman yang kesulitan belajar atau berbagi makanan tanpa pilih kasih. Kemudian sikap seperti ini menunjukkan bahwa setiap keadilan sosial bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita juga sebagai bagian dari masyarakat. Di skala yang lebih besar, keadilan sosial juga bisa mendukung pemerataan kesempatan. Misalnya menghargai profesi apapun yang mereka punya tanpa merendahkan. Atau ikut kampanye sosial yang tujuannya menolong kelompok yang kurang beruntung. Kalau setiap orang mau berbuat adil, mulai dari hal kecil, Indonesia akan jadi negara yang gak cuma kuat secara ekonomi, tetapi kaya akan rasa kemanusiaan dan juga kepedulian antar warganya. Baik, kita akan masuk sebab yang ketiga pada poin pertama, yaitu contoh perilaku berpancasila.
Yang pertama ada A, menghargai agama atau kepercayaan orang lain. Indonesia memiliki banyak agama dan kepercayaan dan itu bukan hal yang perlu diperdebatkan, tetapi justru dijaga. Menghargai keyakinan orang lain bisa ditunjukkan dengan cara sederhana seperti tidak menjelekkan ibadah orang lain di media sosial dan tidak memaksakan keyakinan kita, tetapi ikut menjaga suasana aman saat teman beribadah. Di sekolah, misalnya kita bisa saling menghormati waktu doa atau ibadah masing-masing tanpa merasa terganggu. Karena sesungguhnya, toleransi itu bukan cuma tentang hidup berdampingan, tetapi juga memahami perasaan satu sama lain. Yang B, menolong orang lain. Menolong itu gak harus hal besar, yang penting niatnya tulus. Biasanya dimulai dari bantu teman yang kesulitan mengerjakan tugas, berbagi bekal ke teman yang lupa bawa makanan, atau membantu tetangga yang lagi kesusahan. Sekilas mungkin terlihat sepele, tetapi dari situ kita belajar empati dan rasa peduli. Dunia ini jadi tempat yang lebih baik kalau setiap orang lain memiliki kebiasaan saling tolong-menolong tanpa adanya memandang latar belakang. Yang C, turut serta dalam kegiatan kemasyarakatan. Aktif di lingkungan sekitar juga bentuk nyata dari semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa kita. Misalnya ikut kerja bakti, bersih lingkungan, bantu acara 17-an, atau sekedar nyumbang ide di rapat warga. Buat pelajar, ikut kegiatan sekolah seperti pramuka, OSIS, atau panitia acara juga bisa dibilang bagian dari kontribusi sosial. Dari situ kita belajar kerjasama, tanggung jawab, dan menghargai perbedaan orang lain. Itu menjadi hal-hal penting buat hidup bermasyarakat. Yang D, ada menghentikan hoax. Di zaman digital, satu klik bisa bikin masalah besar. Hoax bisa memecah belah kalau kita asal percaya dan langsung sebarkan. Maka dari itu penting sekali untuk kita menggunakan media yang cerdas, baca dulu sumbernya, cek faktanya, baru bagikan kalau benar. Kita juga bantu meluruskan kabar bohong dengan cara sopan dan edukatif. Sikap ini bukan cuma mencerminkan logika yang sehat, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab sebagai warga negara yang beretika. Sekarang saya akan menerangkan poin kedua pada subbab yang ketiga tadi, yaitu refleksi itu sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan banyak hal tanpa sempat berpikir ulang tentang maknanya. Rutinitas membuat kita berjalan secara otomatis, seperti berangkat sekolah, kemudian belajar, kemudian pulang, lalu tidur. Tanpa sadar bahwa setiap hari sebenarnya menyimpan banyak pelajaran yang berharga. Padahal, refleksi adalah momen paling penting untuk berhenti sejenak, melihat ke belakang, dan memahami apa yang sudah kita lakukan, apa yang berhasil, dan apa yang harus masih kita perbaiki. Kalau kita gak pernah refleksi, kita bakal terjebak dalam kesalahan yang sama berulang kali. Misalnya, terus menunda tugas, terus berdebat tanpa solusi, atau lupa bersyukur atas hal kecil yang sebenarnya sangat penting. Dengan refleksi, kita belajar mengenali diri sendiri lebih dalam, memahami alasan dibalik setiap tindakan, dan memperbaikinya untuk masa depan yang lebih baik. Refleksi itu bukan berarti menyesali masa lalu, tapi menjadikannya panduan untuk melangkah lebih bijak ke depan. Dalam konteks berpancasila, refleksi membantu kita menilai apakah kita sudah hidup sesuai nilai-nilai Pancasila, atau dari situ kita bisa mulai memperbaiki sikap, kemudian memperkuat karakter, dan membentuk kebiasaan yang baik secara konsisten. Refleksi menjadi bagian penting dari proses ini. Tanpa refleksi, kita hanya mengulang kebiasaan tanpa makna. Namun dengan refleksi, kita belajar dari pengalaman, memperbaiki diri, dan menguatkan nilai Pancasila dalam tindakan yang nyata. Seperti yang dikatakan John Dewey, we don't learn from experience, we learn from reflecting on experience. Dari sana kita memahami bahwa berpancasila bukan hanya dari warisan masa lalu, melainkan tanggung jawab masa kini untuk masa depan. Ini untuk terus menjaga kemanusiaan di tengah perubahan zaman. Nah, dari semua pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa berpancasila dalam kehidupan sehari-hari bukan sekedar memahami 5 sila, tetapi bagaimana kita menjadikannya arah berpikir dan bertindak di tengah masyarakat. Setiap nilai Pancasila dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan hingga keadilan menjadi dasar moral yang membentuk karakter bangsa. Di era modern yang serba cepat dan individualistis, praktik berpancasila justru diuji lewat hal-hal sederhana seperti menolong sesama, menghargai perbedaan, dan menegakkan keadilan sosial dalam lingkup kecil sekalipun. Sekian pemaparan dari saya mengenai bab 1 Pendidikan Pancasila kelas 12 Kurikulum Merdeka. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat menginspirasi kita semua untuk tidak hanya memahami tetapi juga benar-benar mengamalkan nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.